Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap jamaah kajian Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mengupgrade keilmuan keislaman kita dalam sebuah forum yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Majlisul Ilm, pada kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan mencoba membahas permasalahan yang cukup viral, tapi lebih di dalam internal Muhammadiyah yang berkaitan dengan perbedaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Di kalangan internal Muhammadiyah itu ada dua versi atau pandangan. Yang pertama versi KHGT, kalender Hijriah global tunggal, yang mana dalam versi KHGT itu secara umum itu sama dengan versi maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, tetapi kalau kita lihat secara khusus itu perbedaannya ada pada Idul Fitrinya. Kalau di KHGT itu Idul Fitri itu jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 30 Maret 2025. Tapi kalau versi maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Fitrinya mundur satu hari, tidak jadi tanggal 30 Maret tapi menjadi tanggal 31 Maret. Tidak jadi Ahad Legi tapi jadi Senin Pahing. Nah, ini bagaimana ini? Yang selama ini di Muhammadiyah itu kita tidak pernah mengalami perbedaan secara internal. Tapi kalau pemerintah itu sudah sering. Sehingga topik ini menjadi penting untuk kita coba dalami dan kalau bisa nanti disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah yang belum mengupdate atau bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari histori atau ceritanya. Ceritanya bagaimana? Sejak tahun 2016-an itu Muhammadiyah sudah berupaya untuk melakukan unifikasi kalender atau kesatuan kalender Hijriah global. Pemikiran dan proyek peradaban ini dibawa ke Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Mukassar, Muktamar Solo tahun 2022 secara umum sangat direspon oleh muktamirin karena Muhammadiyah itu organisasi yang modernis, tajdid, bergerak ke arah pembaruan pemikiran Islam. Puncaknya itu di Munas Majelis Tarjih dan Tajdid. Munas itu Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid yang dilakukan tanggal 23 sampai
25 Februari tahun 2024. Disepakati dan diterima tentang penggunaan KHGT. KHGT itu apa? Kalender hanya hijriah, G-nya global, T-nya tunggal. At-taqwim al-hijri al-alami al-ahadi. Kalender hijriah global tunggal itu secara umum juga sudah banyak disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah. Dari Monas Tarjih tahun 2024 tadi dicetaklah KHGT yang sudah berupa, kalau jenengan bisa mendapatkan soft copy atau soft copy yang ada di internet gitu. Bisa juga biasanya di-share di platform media sosial, WA, Facebook dan seterusnya. Dan juga ada hard copy-nya. Sudah dicetak berupa kalender diterbitkan oleh SM Suara Muhammadiyah. Dan yang lebih menariknya, KHGT ini dijadikan acuan dalam pembuatan kalender di dalam amal usaha Muhammadiyah. Baik sekolahan, kemudian rumah sakit, RSA di sini sudah punya menerbitkan kalender kan ya? Sudah atau belum? Sudah. Yang secara umum pasti mengacu pada KHGT. Makanya Idul Fitrinya 1446 di kalender jenengan itu jatuh hari apa? Pak, Bu? Ahad Legi. Tanggal 30 Maret. Jenengan nanti cek di kalender yang diterbitkan RSA. Betul atau enggak ini? Pernah lihat ya? Ahad Legi kan ya? Tanggal 30 Maret. Kok bisa berubah gitu loh tadi? Ya, meskipun KHGT itu sudah 1 tahun Pak. Tadi tanggal 23 sampai 25 Februari 2024 kita sekarang berada pada tanggal berapa Pak? Saya lupa. 22 ya? 22 Februari 2025 kan 1 tahun gitu. Artinya KHGT itu sudah menyebar kemana-mana gitu. Nah, sehingga warga Muhammadiyah merespon KHGT dengan semangat, termasuk tadi berkontribusi dalam mengedarkan yang berkaitan dengan kapan kita puasa dan kapan kita apa? Idul Fitri. Dalam versi KHGT puasa itu diawali 1 Maret 2025 Sabtu Pahing. Terus Lebaran untuk Idul Fitrinya 30 Maret hari Ahad Legi. Itu flyernya sudah dibikin. Flyer RSA sudah atau belum? Belum ya. Ini alibi atau betulan nih? Betul. Berarti kok kan membuat flyer lebih awal itu. Di sebagian masjid itu sudah diumumin itu oleh takmir masjid. Kalau kita berarti akan puasa tanggal 1 Maret, Sabtu Pahing dan Lebaran Ahad Legi tanggal 30 Maret. Sehingga kita puasa berapa hari Pak Bu? Tanggal 1 Maret Lebarannya 30. Berarti berapa hari? 29. Jadi kan senang itu. Puasa 30 dengan 29 suka mana Pak Bu? Suka 29 tuh ya? Wis jelas itu. Tapi kok bisa mundur menjadi Lebarannya itu 31 Maret, Senin Pahing kan menjadi 30 hari. Agak kecewa itu. Itu bagaimana ceritanya? Kita coba lihat ya. Tanggal 12 Maret, pimpinan Pusat Muhammadiyah itu melakukan konferensi pers. Kalau nggak salah harinya hari Rabu.
yaitu membacakan maklumat pimpinan pusat yang berkaitan dengan hasil hisab Ramadan, Syawal, Dzulhijjah 1446 Hijriah. Ternyata kalau kita lihat dalam maklumat PP Muhammadiyah itu belum menggunakan bahasa KHGT. Belum menggunakan apa? Bahasa KHGT. Dari secara redaksional belum ada penggunaan istilah apa? KHGT. Tapi masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Padahal jenengan tadi sudah melakukan sosialisasi KHGT gitu. Artinya KHGT 1446 Hijriah itu belum diterapkan. Belum apa secara resmi diberlakukan. Sehingga metode dan kriteria dalam menentukan hisab itu menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, belum mengacu pada KHGT. Kalau hisab hakiki wujudul hilal maksudnya apa? Kalau hisab berarti bukan ru'yah, artinya Muhammadiyah tidak menggunakan apa? Ru'yah, tapi menggunakan hisab. Hisabnya itu hakiki. Kalau disebut hisab hakiki ya artinya bukan hisab urfi. Kalau hisab urfi itu biasanya dipakai oleh Keraton Jogja. Itu punya kalender tapi hisabnya urfi. Atau ada kelompok Islam namanya Abugi, aliran Rebu Wagi. Itu hisabnya urfi. Jadi kalau hisab urfi itu penanggalannya bulan ini 30, besok 29, besok 30, besok 29, berurutan gitu. Tapi kalau Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki. Hakiki itu artinya apa? Menghitung posisi hilal yang berada di langit secara faktual. Oleh sebab itu usia hari dalam satu bulan bisa 29, bisa 30. Asalnya usia hari dalam satu bulan itu 29. Makanya Nabi mengatakan innamas syahrul tis'un wa ishrun. Sesungguhnya hari dalam satu bulan itu 29. Ketika hilal tidak bisa dilihat, Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kalau terjadi mendung disuruh melakukan istiqmal yaitu menggenapkan usia hari dari 29 menjadi 30. Itu yang disebut dengan hisab hakiki. Berarti kalau hakiki bisa jadi bulan ini 29, bulan depan 29, bulan depan 29, bulan depan 29. Tidak harus 29, 30, 29, 30. Bisa dipahami ya? Oke. Kriterianya WH. WH itu apa? Wujudul hilal. Harus terpenuhi 3 syarat secara kumulatif. Yang pertama, sudah terjadi ijtima'. Ijtima' itu bahasa astronominya konjungsi. Artinya apa? Posisi matahari dan bulan berada di dalam satu garis. Yang menarik Pak, Bu, di bulan Qamariyah tiap akhir bulan itu pasti terjadi apa? Ijtima' atau konjungsi. Tiap tanggal 29. Beda dengan bulan Syamsiah. Bulan Syamsiah itu konjungsi itu bisa jadi sama sekali enggak terjadi dalam satu bulan. Bisa terjadi 2 kali, bisa terjadi sekali. Tapi tidak ada kepastian terjadi apa? Konjungsi. Tapi kalau bulan Qamariyah tiap tanggal 29 sudah bisa dipastikan terjadi apa? Konjungsi atau ijtima'. Oke ya. Yang kedua, ijtima'nya itu qoblal ghurub, terjadi sebelum matahari terbenam. Berarti terjadi ijtima' dulu sebelum matahari apa? Terbenam. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas itu sudah wujud atau sudah di atas ufuk. Kalau jenengan di tepi laut, tepi pantai,
itu matahari mau terbenam, itu kan kayak masuk ke dasar laut ya. Nah setelah itu disusul oleh hilal. Lah hilal kalau sudah muncul ini kan berarti sudah wujud. Kemudian sama ahli hisab atau astronom dihitung berapa ketinggian hilalnya. Sehingga hilal harus sudah berada di atas ufuk. Tidak boleh di bawah apa? Ufuk. Bisa dipahami ya? Kalau kriteria wujudul hilal, yang penting hilal itu sudah wujud. Tidak harus imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu punya posibilitas hilal itu apa? Dilihat. Berarti kalau hisab Muhammadiyah wujudul hilal, bisa jadi dalam sidang itsbat pemerintah tidak ada laporan yang bisa melihat hilal, tapi Muhammadiyah tetap menentukan besok bulan baru. Kenapa? Karena bagi Muhammadiyah yang penting hilal itu sudah wujud. Kalau pemerintah mensyaratkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Bisa dipahami ya? Itu syaratnya. Berarti kalau disebut hisab hakiki wujudul hilal harus memenuhi 3 syarat secara kumulatif. Terjadinya ijtima, konjungsinya sebelum apa? Matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah wujud di atas apa? Ufuk. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat bagaimana maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ini saya bacakan ya. Ijtima terjadi Jumat Legi tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban sudah saya katakan tadi. Tiap akhir bulan tanggal 29 akan terjadi apa? Ijtima. Bertepatan dengan 28 Februari pukul 7:46 WIB. Berarti kalau pukul 7 itu 7 pagi atau sore? Atau malam? Pagi ini, kan 07. Berarti ijtima'nya qoblal ghurub atau ba'dal ghurub? Sebelum matahari terbenam atau setelah? Sebelum, berarti terpenuhi ya. Sekarang tinggi hilal atau tinggi bulan berapa? Plus 4 derajat 11 menit 8 detik. 4 derajat Pak. Kalau 4 derajat berarti kira-kira nanti kita hari puasa atau 1 Ramadan itu bertepatan atau bersamaan dengan pemerintah atau enggak? Sama atau enggak Bu? Atau beda? Beda atau sama? Jenengan sama atau beda Bu? Gimana Bu? Belum tahu, ini ada ilmunya kok belum tahu. Ilmunya sudah saya bacakan. Hisab Muhammadiyah plus 4 derajat, dengerin Pak. Plus apa? 4 derajat lebih 11 menit lebih 8 detik. Sudah dihisab, ini ilmu astronomi ini. Kira-kira berbarengan atau berbeda? Jenengan Bu? Bareng atau berbeda Bu? Beda. Insya Allah bareng Bu. Kenapa? Karena pemerintah hanya mensyaratkan 3 derajat. Di sini ketinggian hilal sudah 4 derajat. Sehingga insya Allah 1 Ramadan itu kita puasa bersamaan. Secara apa? Bersamaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, yaitu Sabtu Pahing 1 Maret 2025 Masehi. Itu. Dan saya kemarin itu kebetulan ya ada acara itu Jumatan di masjid umum di tepi jalan. Yang jelas bukan masjid Muhammadiyah. Tapi khotibnya itu menyampaikan kalau 1 Ramadan itu Sabtu Pahing 1 Maret. Saya agak heran Pak.
Liriknya kok KTP sudah modern ya, kayak Muhammadiyah. Sudah pakai apa? Hisab. Berarti memang pemikiran Muhammadiyah itu mulai diterima, Pak. Gitu. Artinya Muhammadiyah pakai hisab itu bukan suatu yang tabu. Nah sekarang, Syawal 1440 Hijriah, ini dengerin. Ini karena berhubungan dengan Idul Fitri. Ini. Ijtima jelang Syawal itu terjadi pukul 17 lebih 59 menit 51 detik WIB. Berarti sudah terjadi ijtima. Terjadi tanggal 29 Maret 29 Ramadan atau 29 Ramadan bertepatan dengan 29 apa? Maret. Ijtima'nya pukul 17 lebih 59 menit 51 apa? Detik. Berarti jam 6 kurang berapa, Pak? Kurang 9 menit. Ya kan? Nah. Ini qoblal huruf atau ba'dal huruf? Jenengan cek kalender apa? Imsakiyah jadwal sholat di Jogja, Pak. Kira-kira maghribnya jam berapa? Ini belum saya cek ya. Untuk apa? Kalau artinya kalau sebelum huruf berarti terpenuhi wujudul hilal. Kalau setelah huruf berarti tidak terpenuhi syarat wujudul hilal. Tapi berikutnya, tinggi hilal pada saat matahari terbenam berapa? Minus 0 derajat 59 menit 4 detik. Artinya kalau minus 1 derajat hilal sudah wujud atau belum, Mbak? Belum. Sudah wujud, Bu? Sudah atau belum, Bu? Yakin? Belum mau minus 0 derajat kok. Sehingga hari Sabtunya, Sabtu Kliwon 29 Ramadan, kalau hilal masih di bawah ufuk karena belum wujud, maka yang dilakukan apa, Pak? Yang dilakukan apa, Bu? Apa, Bu? Enggak dengar. Masih puasa? Enggak, ya betul. Namanya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Apa namanya? Kalau bisa jawab langsung bisa pulang kita. Namanya istiqmal. Istiqmal tadi apa? Menggenapkan usia hari dari 29 menjadi 30. Nah, sehingga akad legi tanggal 30 Maret 2025 itu tanggal 30 Ramadan karena istiqmal. Meskipun hasil KHGT yang ada di kalender jenengan itu sudah Idul Fitri. Makanya tadi muncul perbedaan pendapat. Jenengan mau ikut mazhab yang mana, Pak? Bu. Idul Fitrinya tanggal 30 Maret hari Ahad lagi atau 31 Senin Pahing? Ibu ini Senin Pahing, Pak. Bapak ya tetap Senin Pahing, Pak. Arti 31 apa? Maret. Insya Allah kita jadi puasa 30 hari. Tidak jadi 29. Meskipun jenengan suka puasa 29 atau 30 hari. Berarti karena tadi istiqmal, maka apa? Tanggal 30 Maret akad legi tetap puasa. Meskipun flyernya jenengan sudah sampai kemana-mana, kalendernya juga sudah sampai kemana-mana. Itu ya. Terus sekarang kita coba analisa ya dari maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tadi. Berarti maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan hasil hisab 1446 Hijriah itu masih menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.
belum memakai KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib KHGT? Meskipun KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, itu sudah diterima di dalam Monas Tarjih Pekalongan tanggal 23 sampai 25 Februari 2024. Sudah hampir 1 tahun sekarang kan, Februari tanggal 22 2025 kan 1 tahun. Itu belum diberlakukan secara resmi. Kenapa? Karena belum ditanfid oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu ya. Ya, putusan di dalam Muhammadiyah meskipun sudah disepakati Pak Bu, ketika belum ditanfid maka belum punya legalitas. Belum bisa dijadikan acuan karena belum adanya tanfid. Terus sekarang, kira-kira kapan KHGT baru akan digunakan secara resmi? Nah ini menjawab jawaban jenengan ya. Kalau kita menggunakan KHGT pada bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini, maka dalam memulai penggunaan kalender kita tidak di awal tahun. Kalender itu secara logika, Pak Bu, diberlakukan di awal tahun atau di pertengahan tahun? Yuk jawab. Awal tahun atau pertengahan tahun? Kenapa awal tahun, Bu? Lah itu, jenengan Pak. Lamanya kalender itu ya mulai dipakai tahun apa Bu? Tahun baru Bu. Kalau tahun baru Hijriah berarti tanggal berapa Bu? 1 Muharram, jangan lupa ya, jangan sing-iling-iling 1 Januari itu. Itulah tahun baru Masehi. 1 Muharram tidak 1446 Hijriah, tapi tahun depan 1447 Hijriah. Kalau kita menggunakan kalender kok di bulan Ramadan itu kan tidak di awal tahun, bulan keberapa Pak Bu? Nek iso jawab langsung mulai, 1 2 3. Ya? Bulan keberapa Pak? Ke-9. Ramadan itu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Itu harus hafal ya. Jangan sampai nggak hafal. Bulan 9 kok baru memakai kalender, kan nggak logis, sehingga apa? Dimulai awal tahun, yaitu 1 Muharram 47 Hijriah. Oke ya. Terus sekarang, selama ini kan kita pakai hisab hakiki wujudul hilal, termasuk tahun 1446 Hijriah ini. Apakah puasa yang selama ini kita lakukan itu syar'i? Syar'i itu maksudnya sesuai dengan syariat. Kalau ke depan kita pakai KHGT, apakah sesuai dengan syar'i, Pak? Kan Muhammadiyah akan mengalami pergeseran apa? Ijtihad. Dari hisab hakiki wujudul hilal menjadi KHGT, kalender Hijriah Global. Semuanya sah atau enggak? Sah atau enggak, Pak? Sah. Karena pergeseran ijtihad itu sesuatu yang lumrah ya. Lah terus sekarang, apa perbedaan hisab hakiki wujudul hilal dengan KHGT? Tapi sebelum kita membahas perbedaan, kita coba cari dulu sesuatu yang memiliki persamaan. Persamaannya apa? Hisab hakiki wujudul hilal dengan KHGT itu sama-sama menggunakan hisab hakiki. Berarti hisab hakiki wujudul hilal ya pakai hisab hakiki. Namanya saja sudah hisab hakiki. Kalau KHGT itu juga pakai hisab
hakiki. Hisab hakiki itu apa tadi? Menghitung posisi hilal yang ada di langit secara faktual. Berarti sesuai dengan apa Pak? Posisi hilal yang ada di langit. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya pada konsep matla'. Konsep apa? Matla'. Matla' itu apa Pak, Bu? Tempat terbitnya hilal. Gitu. Atau matahari juga bisa, hilal juga bisa. Gitu. Maksudnya apa? Kalau hisab hakiki wujudul hilal, itu matlaknya itu matlak lokal atau nasional. Sehingga mengenal apa yang diistilahkan dengan apa? Ikhtilaful matolik. Setiap negara itu punya matlak masing-masing. Gitu. Likulli baladin ru'yatuhum. Atau likulli baladin matla'uhum. Setiap negara itu punya matlak sendiri. Makanya kadang jenengan cocokan itu. Maksudnya apa? Puasa dan Idul Fitri Indonesia samakah dengan Saudi? Itu kan berarti mengakui apa? Ikhtilaful matoli. Perbedaan apa? Matlak. Dan dalam konsep ikhtilaful matoli, Pak, perbedaan matlak lokal atau nasional, itu kadang menggeser fakta geografis. Ini didengarin ya. Menggeser apa? Fakta geografis. Saya kasih contoh ya. Di sini ada yang pernah hidup di luar Jawa? Ada. Pak, Bu, yang pernah hidup di luar Jawa? Atau enggak hidup mungkin jalan-jalan di luar Jawa itu? Di mana Bu? Kalimantan mana Bu? Samarinda. Nah, saya sendiri yang belum kalau itu. Itu dengan Malaysia sama Jawa dekat mana Bu? Kira-kira? Dekat Malaysia. Oke, itu Kalimantan Samarinda ya. Yang lainnya ada yang pernah di luar Jawa? Jangan Lombok lah. Rekreasi. Di Madura juga, Bu. Kalau Madura itu luar pulau, tapi masih oke. Nah, kalau misalnya kita di Aceh atau mungkin juga di jenengan tadi, yaitu daerah Sumatera atau Kalimantan, itu bisa jadi secara geografis lebih dekat apa? Malaysia. Tapi Lebaran dan juga puasanya itu ikut mana Pak, Bu? Nah, kok ikut Indonesia Pak? Padahal geografisnya kan dekat apa? Malaysia, kan pasti hilalnya kan ya dekat Malaysia. Tapi kenapa kok pakai Indonesia? Atau ikut Indonesia? Nah, itu mengakui apa yang disebut dengan wilayatul hukmi, daerah apa? Kekuasaan yang kadang-kadang menafikan atau menegasikan fakta geografis. Sehingga orang Aceh ketika puasa dan Lebaran Idul Fitri itu ya ikut Indonesia meskipun secara fakta itu dekat apa? Malaysia. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya apa? Ikhtilaful matolik. Dasarnya apa? Dasarnya ada hadis Quraib. Quraib itu budaknya Ibnu Abbas. Sama Ummul Fadl bintul Haris diutus dari Madinah ke Syam. Syam itu mana Pak, Bu? Mana Bu? Syam mana? Mana Pak? Syria. Syam itu Syria. Jadi dari Madinah ke Syam. Quraib ketika di Syam itu masuk bulan Ramadan. Masuk bulan apa? Ramadan. Di akhir bulan dia kembali ke Madinah, ditanya sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu majikannya atau tuanya. Mata ra'aitumul hilal? Kapan kamu, maksudnya penduduk Syam itu melihat hilal? Kata Ibnu Abbas, kata Quraib, mohon maaf. Ra'ainahu
lailatal jumu'ati. Kita melihat di malam Jumat. Kata Ibnu Abbas ke Quraib, wahal ra'aitahu, apakah engkau sendiri yang melihatnya? Naam, ya. Ra'aituhu wa shoma nasu wa shoma Muawiyah. Saya melihat hilal, orang-orang pada puasa, Muawiyah yang ketika itu menjadi pemimpin penguasa juga puasa. Gitu. Terus kata Ibnu Abbas, bal ra'ainahu lailatal sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathin. Tapi kita di Madinah baru melihat hilal tidak malam Jumat tapi malam apa Pak Bu? Sabtu. Kita masih puasa sampai menggenapkan bilangan puasa menjadi 30 hari. Berarti penduduk Madinah itu puasanya 30 hari, Syam 29. Berarti kan beda toh. Kata Quraib, afala taktafi bi ru'yati Muawiyati wa siyamihi, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Wahai tuanku, kenapa engkau enggak mengikuti ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Kata Ibnu Abbas, la hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti ini Rasulullah memerintahkan kepada apa? Sahabat. Berarti di sini mengakui apa? Perbedaan matlak. Setiap negara itu punya apa? Matlak sendiri. Makanya cocokkan itu kadang-kadang jenengan. Puasa Indonesia dengan Malaysia sama enggak? Dengan Saudi sama enggak? Itu berarti apa? Ikhtilaful matolek. Tapi ke depan Pak, Bu, ketika KHGT ini berlaku, dan mudah-mudahan nanti diterima oleh umat Islam di dunia, ketika umat Islam di dunia mengakui kalender hijriah global, maka nanti sudah tidak ada ikhtilaful matolik. Tapi yang ada apa? Ittihadul matolik. Semua negara itu matlaknya apa? Satu. Berarti kalau sudah bisa dilihat hilal di salah satu negara Islam, yang lainnya mengikuti. Berarti nanti kalau KHGT diterima oleh umat Islam di dunia, sudah tidak ada cocokan Idul Fitri, Idul Adha. Termasuk puasa Arafah. Berarti kalau puasa Arafah ya pasti dilakukan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Selama ini kan kita kadang-kadang jamaah haji wukuf, tapi ada yang sudah puasa Arafah, ada yang belum, ada juga yang bersamaan. Kan kadang-kadang gitu, ya kan? Nah, sehingga kalau ittihadul matolek ini punya landasan atau enggak? Punya. Yaitu landasannya ketika Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kamu sebab melihat hilal dan berbukalah kamu sebab melihat hilal. Maka perintah puasa karena melihat hilal, perintah apa? Hari raya karena melihat hilal, ini kan berlaku untuk semua umat Islam. Artinya kalau umat Islam melihat hilal dimanapun dia berada, di negara manapun dia tinggal, berlaku untuk semuanya. Itu yang disebut apa? Ittihadul matolek, yaitu matlak global atau matlak internasional. Itu nanti yang dipakai dalam apa? KHGT, kalender hijriah global tunggal. Jadi perbedaan hisab hakiki wujudul hilal dan KHGT apa Pak Bu? Dari matlaknya. Apa Pak? Ini Ison jawab langsung mulai. apa Bu? Wis tak jelas no mau. Apa? Kalau hisab hakiki wujudul hilal matlaknya apa? Nasional atau lokal. Tiap negara punya matlak sendiri-sendiri. Tapi kalau KHGT matlak global atau internasional. Jelas ya? Jelas atau enggak? Jelas. Oke. Sebelum saya tutup. Kenapa kita tahun ini
Ramadan, Syawal, Dzulhijjah tahun ini masih pakai masih pakai apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Jawabannya Pak Bu, menggunakan kaidah dalam usul fikih yang disebut dengan al-istishab. Al-istishab itu apa? Suatu hal yang kita yakini selama ini itu tetap berlaku sampai ada dalil yang bisa merubahnya. Berarti kalau di Muhammadiyah selama ini kita pakai hisab hakiki wujudul hilal, ini masih berlaku sebelum nanti ada tanfid dari PP yang bisa memberikan legalitas KHGT. Berarti KHGT itu belum bisa berlaku secara resmi tahun 1446 Hijriah karena belum ada apa? Tanfid. Ketika KHGT ditanfid punya legalitas, itu baru menjadi dalil yang kuat argumentatif untuk mengganti hisab hakiki wujudul hilal. Itu namanya al-istishab. Namanya apa? Al-istishab. Menggunakan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu apa? Akan tetap tidak bisa berubah sampai ada dalil yang bisa merubahnya. Saya kasih contoh Pak Bu yang lain. Air mustakmal, al-ma al-mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i kan suci tapi tidak mensucikan. Iya atau enggak? Air mustakmal itu apa? Air yang digunakan bekas untuk toharoh yang wajib. Misalnya jenengan wudu mencuci muka ya. Basuhan mencuci muka pertama kali jenengan tadai banyunya, airnya. Setelah itu jenengan pakai untuk basuh tangan. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Itu suci tapi tidak mensucikan. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi ulama yang lain, Pak Bu, itu enggak sepakat terhadap al-ma al-mustakmal, termasuk majelis tarjih. Dengan dalil apa? Nabi itu pernah mandi dengan Aisyah atau dengan istri Nabi yang lain dalam satu bejana atau wadah, fi ina'in wahidin. Atau sekarang pakai apa Pak? Apa? Betop itu ya. Kalau satu tempat itu kan bekas air yang digunakan Nabi bisa jadi dipakai oleh Aisyah ataupun sebaliknya. Menunjukkan tidak ada air mustakmal. Dan kita menggunakan istishab Pak dalilnya. Berlaku kaidah asal. Asalnya air itu apa? Hukum asalnya. Suci pada zatnya, mensucikan yang lain. Al-aslu fil ma'i tahur. Hukum asal air itu apa? Suci dan mensucikan. Jelas atau enggak? Jelas ya? Contoh yang kedua sebelum saya tutup. Contoh istishab. Tapi ini digunakan oleh Imam Syaukani Pak. Hukum darah itu najis atau tidak Pak Bu? Kenapa najis Bu? Kenapa Bu? Darah apa Bu itu yang najis? Kalau jenengan sholat digigit nyamuk kan? Nyamuknya wabing itu Bu. Jenengan teblek ini keluar darah. Najis atau enggak? Jawab Bu. Jenengan mau jawab najis kok. Najis atau enggak Bu? Enggak. Terus kenapa sekarang darah najis atau enggak? Najis Pak. Ya darah apa dulu kan gitu. Kalau darah haid najis Bu. Najis, semua ulama sepakat darah haid itu najis. Dalam hadis Khawlah binti Yasar ya. Khawlah itu Bu, seorang perempuan bajunya itu hanya satu. Punya baju satu, kena haid lagi. Dia konsultasi pada Rasulullah, ya Rasulullah,
laisa li illa thawbun wahidun. Saya enggak punya kecuali baju satu saja. Wa ana ahaidu fi. Sudah hanya punya baju satu, haid lagi. Kan repot Bu, repot atau enggak? Repot karena baju yang ia pakai potensi kena darah gitu. Hanya satu. Kalau jenengan bajunya berapa Bu? Berapa almari? Berapa Pak? Lihat ini 5 lemari Bu. Berarti ini 5 lemari angger dino nukokno kelambi Pak ya. Enggak cukup bulanan atau mingguan, tapi tiap hari ya, capek Pak ya, modelnya gede Pak. Nah, sehingga Nabi bilang apa ke Kholah binti Yasar itu? Idza tahurti faghsili anki mawdi adam. Kalau engkau suci, bagian yang kena darah itu apa? Cuci. Terus Kholah itu tanya lagi Bu. Ya, padahal baju kena darah haid. Ketika dicuci itu bekasnya kan masih. Kalau kita menghilangkan najis harus hilang 3 sifat. Apa saja Bu? Warna, rasa, bau. Kalau pakaian kena darah haid yang tidak bisa hilang apanya Bu? Nodanya. Kan cik ndelemok toh ya. Apalagi dulu belum ada pemutih. Kalau sekarang banyak pemutih yang ampuh atau enggak Bu? Kalau masih ada delemoknya atau nodanya, suci atau enggak? Suci kata Nabi apa? Yakfikil ma'u, yang penting engkau cuci. Wala yadhuruki atharuhu, bekasnya enggak apa-apa. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kalau darah haid itu ulama sepakat hukumnya najis. Tapi kalau darah nyamuk tadi Bu, najis atau enggak? Kenapa Bu enggak najis? Kecuali nyamuknya haid. Memang nyamuk itu belum ada penelitian Pak Bu. Kalau dia haid, tapi beberapa hewan itu haid. Menstruasi itu. Di antaranya kelelawar. Itu haid. Ada kurang lebih 9 hewan, ini bagian jenengan coba di searching nanti. Ada beberapa hewan yang mengalami apa? Haid sebagai warna wanita itu. Tapi nyamuk belum menjadi masuk bagian penelitian itu, belum ada Pak yang membuktikan kalau nyamuk itu juga haid itu. Sehingga darah nyamuk najis atau enggak Bu? Hah? Kenapa tidak? Karena darah nyamuk itu tidak mengalir, sehingga dihukumi tidak najis. Sehingga kalau jenengan sholat kok dicokot jengklong, ditebek gini, tek, kurang ajar. Batal atau enggak sholatnya? Batal atau enggak Bu? Itu batal ya, tapi kurang ajarnya itu yang menyebabkan batal. Tapi darahnya tidak najis. Terus yang berikutnya, bagaimana kalau darah yang mengalir? Au daman masfuhan au lahma hinzirin fa innahu ritsun. Darah yang mengalir itu misalnya apa? Darah bekas kecelakaan, luka. Atau darah sembelian hewan. Najis atau enggak itu? Kalau jumhur ulama bilang najis. Dalilnya apa? Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Aulahma khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sungguhnya itu najis. Tapi bagi Imam Syaukani, Pak Bu, fa innahu rijsun, yang najis itu bukan darah yang mengalirnya, tapi yang najis adalah apa? Daging babi. Itu yang apa? Najis. Berarti daging babi itu najis. Meskipun
di Bali itu ada makanan khas Bali. Apa Pak Bu? Apa? Kambing guling. Bukan kambing Bu, babi guling. Sing kulitnya itu crispy itu kayak kriuk-kriuk gitu. Emang tahun jajal tuh Pak kok muni gitu. Ini kita hanya ngomong ya, bukan berarti pernah nyoba. Nah, Imam Syaukani ketika mengatakan darah yang mengalir itu enggak najis pakai istishab. Itu apa? Hukum sesuatu itu suci, tidak najis kecuali ada dalil yang apa? Menjadikan dia najis. Itu Imam Syaukani loh, tapi kalau di fatwa tarjih belum dibahas. Mungkin itu saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.